Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini Bapak akan mengingatkan atau mengulang kembali tentang materi perpangkatan yang di SD dulu pernah kalian pelajari pastinya. Bapak ingatkan kembali. Jadi perpangkatan itu bentuk umumnya adalah A berpangkat N. Artinya A dikali A sebanyak N faktor. Jadi misalnya Bapak punya A pangkat 3, berarti nanti A nya dikalikan sebanyak 3 kali A dikali A dikali A gitu ya. Nah, misalnya Bapak punya 2 pangkat 2, itu artinya adalah 2 dikali 2, hasilnya 4. Nanti misalnya Bapak punya 3 pangkat 2, nah itu berarti 3 dikali 3, atau 3 pangkat 3, nah berarti 3 nya dikalikan sebanyak 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Kemudian nanti berapa hasilnya, cari. Kemudian bagaimana jika berpangkat negatif? Nah, kalau berpangkat negatif kita ubah dulu ke bentuk seperti ini. Jadi ke bawah dia jadi penyebut. Tapi ingat tandanya jadi positif. Tadi ini negatif, ini jadi positif. Nah, kemudian kita tinggal selesaikan. Berarti 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 1/4. Ingat kalau dibalik dia ke bawah, di atas itu adalah 1 ya. Selalu 1. Kemudian ada 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya pasti 1. Jadi misalnya ada 3 pangkat 0 pasti hasilnya 1. 100 pangkat 0 pasti hasilnya 1 ya. Kita lanjut ke pecahan. Nah, ini Bapak punya kue bolu nih ya. Utuh awalnya tapi sekarang dibagi-bagi. Garis putus-putus ini yang menandakan pembagiannya ya. Dibagi menjadi berapa bagian nih? 4 nantinya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, bagaimana Bapak mau menyatakan ke dalam bentuk pecahan untuk bagian yang ini? Pecahannya itu adalah 1/4. Artinya bagian ini adalah 1 dari 4 bagian yang ada. 4 bagian yang ada. Bagian yang kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, karena Bapak maunya yang ini, berarti ini bentuk pecahannya adalah 1/4. 1 dari 4 bagian yang ada. Nah, kemudian ini ada cairan ya. Nah, bentuk pecahannya berapa ini untuk cairan yang biru nih? Itu 3/5. Kita lihat cairannya ini ada di skala 3 ya. Nah, sedangkan gelas ini kalau penuh nanti isinya ada berapa? Ada di skala 5. Nah, itulah mengapa untuk cairan ini pecahannya adalah 3/5. Cairan biru ini adalah 3/5, artinya dia itu 3 bagian dari 5 ya, dari 5 jika full. Oke. Nah, sekarang ini ada kain yang dipotong-potong awalnya sepanjang ini, gabung semua ini. Nah, tadi potong-potong jadi 3 bagian nantinya. Nah, Bapak mau nyatakan yang ini, bagian ini. Berapakah pecahannya? Bentuk pecahannya ternyata 2/3. Artinya untuk bagian yang ini adalah 2 bagian dari 3 bagian. Keseluruhannya kan 3 bagian. Kalau Bapak mau nyatakan yang ini aja, berarti 2/3. Nanti kalau mau nyatakan yang ini, bagian yang ini 1/3 ya, 1 dari 3 bagian yang ada, 3 bagian keseluruhan ini gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau membandingkan pecahan? Nah, aturannya adalah yang pertama itu jika penyebutnya sama, maka yang dibandingkan adalah pembilangnya. Kemudian jika penyebutnya tidak sama, maka samakan dahulu penyebutnya, kemudian bandingkan pembilangnya. Nah, yang mana pembilang, yang mana penyebut harus diingat. Ini juga sudah disampaikan pasti waktu SD. Yang atas itu adalah pembilang, yang bawah itu adalah penyebut. Berarti kalau untuk yang cairan ini pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 5. Kalau untuk yang kue ini pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 4. Nah, kita langsung masuk ke soal. Berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan pada soal di bawah ini, A, B, C, D, E. Nah, coba kita langsung jawab contoh yang pertama ya. Contoh soal yang pertama. 5/3 lebih dari 2/3. Nah, kenapa? Seperti yang disampaikan
yang Bapak sampaikan sebelumnya tadi, jika penyebutnya sudah sama, maka langsung bandingkan pembilangnya. Penyebutnya sudah sama-sama 3 nih. Ini 3, ini 3. Berarti tinggal kita bandingkan pembilangnya. Pembilangnya itu ada yang 5 dan 2. Yang mana besar, 5 atau 2? Tentu 5. Makanya kita beri tanda 5/3 itu lebih dari 2/3 ya. Lanjut contoh berikutnya yang B. 3/5 dengan 4/2, mana yang lebih besar, mana yang lebih dari ya. Kita perhatikan dulu, ternyata penyebutnya ini berbeda. Nah, sehingga kalau penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Tentu kita mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 5 ya, atau 5 dan 2. Kita cari kelipatan yang sama. Nah, untuk kelipatan 2 bisa kita tuliskan ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ini kelipatannya aja, jadi 2 tambah 2 nanti 4, tambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8 dan seterusnya ya. Untuk kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20 dan seterusnya ya, tinggal kita tambahkan 5 terus. Nah, cari yang sama, bilangan yang sama antara 2 dan 5 ini kelipatannya. Yang sama paling pertama. Nah, ternyata 10. Nah, sehingga KPK-nya adalah 10. Sudah kita ketahui KPK-nya, tinggal kita ubah penyebutnya masing-masing pecahan ini menjadi 10. Nah, bagaimana kita mau ubah? Kita cari dulu 5 kali berapa yang kira-kira menghasilkan 10. Tentu 5 dikali 2. Nah, kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2 ya, sehingga kita dapatkan 3 kali 2 itu 6, 5 kali 2 10. Kemudian pecahan 4/2 lagi kita mau ubah penyebutnya menjadi 10. Nah, 2 kali berapa yang menghasilkan 10? Tentu dikali 5. Nah, kalau penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5 ya. Jadi atas sama bawah itu pasti dikalikan dengan bilangan yang sama, sehingga 4 kali 5 sama dengan 20, 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 10 ya kan. Tinggal kita bandingkan pembilangnya sehingga didapatkan tanda ini. Kita tinggal lihat pembilangnya, penyebutnya sudah sama-sama 10 ya kan. Tinggal kita lihat pembilangnya, yang ini pembilangnya 6, ini 20. Nah, yang mana lebih besar, 6 atau 20? Tentu 20. Sehingga tandanya kita bisa kasih seperti ini, bacanya adalah 6/10 kurang dari 20/10. Nah, maka sama saja artinya kalau kita mau tuliskan dalam bentuk soal yang awal pecahannya, berarti seperti ini, 3/5 kurang dari 4/2, karena ini sama aja artinya kan. 3/5 ini sama aja dengan 6/10 senilai ya. 4/2 ini senilai dengan 20/10. Sehingga kita dapatkan jawaban untuk soal B, 3/5 itu kurang dari 4/20. 4/2 maksudnya ya. Selanjutnya silakan kerjakan C, D, dan E ya. Bapak sudah kerjakan A dan E, kalian lanjutkan ke C, D, dan E ya. Mungkin itu dulu, silakan dikerjakan. Kalau bingung silakan ditanyakan. Setelah dijawab langsung kumpulkan ke Bapak. Ini juga dicatat ya. Mungkin itu saja dulu yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.